Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau berbagi tutorial membuat donat lengkap dengan tips dan triknya supaya kalian berhasil dalam membuat donat. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, sebelum lanjut ke resep, aku mau perkenalkan kompor baru aku, yaitu kompor listrik dari Premier. Tombolnya udah digital touchscreen dengan 4 pilihan menu memasak dan 8 pilihan mode daya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu sudah ada timernya juga, jadi kita bisa meninggalkan masakan tanpa harus takut masakannya gosong atau tidak matang. Dan kabar baiknya, kompor listrik Premier ini sudah support semua jenis wajan atau panci, yang penting bagian bawahnya datar. Yuk buruan dicek out di Premier official shop. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu. Nah, untuk terigunya aku mix protein tinggi dan juga protein sedang. Selanjutnya aku tambahkan 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh di skip atau dilewat. Lalu aku tambahkan juga 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 gram. Langsung aja ini akan aku uleni hingga adonannya menggumpal dengan speed nomor 1 atau speed rendah. Tujuannya supaya mixernya tidak mudah panas, jadi mixernya itu tidak cepat rusak dan ke adonannya juga tidak mudah panas. Nah, ini adonannya udah menggumpal. Selanjutnya aku naikkan speed mixernya di nomor 2 dan ini akan aku uleni selama 5 menit hingga adonannya hampir kalis. Dan setelah 5 menit diuleni, nah ini adonannya udah hampir kalis. Aku matikan mixer, lalu aku masukkan 3 gram ragi. Lalu ini aku lanjut uleni dengan speed nomor 2 selama 8 menit. Nah, banyak yang nanya nih, kenapa raginya dimasukkan belakangan? Aku jawab sekarang ya. Tujuannya adalah tidak lain supaya ketika proses rounding raginya belum aktif karena dimasukkan belakangan. Jadi adonan akan lebih enak ketika di rounding, tidak ada perlawanan dari adonan. Nah, teknik ini sangat membantu kalau kita membuat adonan dalam skala besar. Jadi kita tidak perlu lagi kejar-kejaran dengan ragi. Semoga membantu ya. Satu lagi ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan, yaitu ketika mau mixer adonannya naik atau menggulung ke atas. Nah, jawabannya tukar posisi spiral mixer dengan berlawanan arah, dijamin adonannya tidak akan naik lagi ke atas. Nah, ini gak kerasa adonannya udah kalis aja. Jadi total aku menguleni dari awal itu yaitu sekitar 15 menit. Sekarang aku mau cek kekalisan adonan. Nah, ini adonannya aku bentangkan seperti ini, dan apabila adonannya mampu membuat selaput tipis berarti adonannya udah kalis. Lalu aku pindahkan adonan ke atas alas kerja. Nah, ini adonannya aku bulatkan atau padatkan terlebih dahulu supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu mengembang. Dan jangan lupa tangan dan alasnya harus diolesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Dan sekarang lanjut, adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 22 sampai 24 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini, bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya akan aku istirahatkan selama 20 menit. Dan setelah 20 menit aku diamkan. Nah, ini adonannya udah sedikit mengembang dan tentunya udah rileks, udah siap untuk dicetak.
Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Selanjutnya aku siapkan juga cetakan kayu diameter 6 cm. Lalu aku baluri tanganku dengan terigu dan aku ambil adonan yang pertama kali aku bulatkan. Nah ini adonannya setelah dibaluri dengan terigu aku masukkan ke dalam cetakan lalu aku pipihkan. Nah ini tuh sebenarnya kalau misalkan nggak pakai cetakan juga bisa, cukup ditepuk-tepuk aja atau dipipihkan menggunakan benda apa aja, yang penting permukaannya datar dan semua udaranya bisa keluar. Nah setelah bentuknya pipih seperti ini, selanjutnya aku simpan di atas alas donat dan udah siap untuk di proofing. Selanjutnya aku tutup dan ini akan aku proofing selama 1 jam 30 menit. Dan setelah 1,5 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, hasilnya gemoy-gemoy banget dan udah siap untuk digoreng. Nah sekarang aku mau panaskan minyak dan untuk adonannya biarkan dulu di angin-angin selama 15 menit supaya permukaannya itu kering, jadi nanti dia tidak terlalu menyerap minyak. Setelah minyak panas langsung aja goreng donat hingga salah satu sisi donatnya kecoklatan. Nah kalau misalkan sudah kecoklatan seperti ini jangan lupa dibalik, dan aku mohon maaf banget ternyata ketika proses memasukkan adonan donat ke dalam minyaknya itu videonya itu kehapus ya. Nah ini aku mau kasih contoh salah satu rondingan bocor itu seperti ini. Jadi ketika digoreng si bagian bawahnya itu belebeb dan bentuknya juga tidak stabil. Nah ini tiba-tiba donatnya udah diangkat aja, dan ternyata video pas mengangkat donat dari minyak itu sama juga kehapus. Aku minta maaf ya. Jadi kalian bisa langsung lihat hasilnya aja. Hasil donatnya gemoy, montok dan juga super empuk dan juga lembut. Sekarang donatnya akan aku biarkan hingga dingin karena aku mau lanjut untuk membuat isiannya. Nah ini untuk isiannya aku pakai 1 bungkus Mayfla coklat. Lalu aku tambahkan 150 ml air panas. Nah ini untuk airnya harus benar-benar panas ya. Langsung aja ini akan aku aduk-aduk hingga membentuk fla yang kental. Nah ini flanya udah mengental, selanjutnya akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga lalu aku sisihkan terlebih dahulu. Nah untuk balurannya di sini sudah aku siapkan 1 sendok makan gula halus yang sudah aku campur dengan 4 sendok makan susu bubuk karena aku kurang suka manis, jadi untuk gula halusnya aku pakai 1 sendok makan aja. Selanjutnya aku ambil 1 donat lalu aku baluri ke dalam susu bubuk hingga menutupi seluruh permukaan donatnya. Nah ini semua donatnya udah selesai aku baluri dengan gula halus dan juga susu bubuk, dan sekarang ini mau aku lubangi menggunakan sumpit. Selanjutnya aku beri isian fla coklat yang sudah aku buat tadi. Nah ini dia donat bomboloninya udah jadi, hasilnya gemoy banget. Semoga videonya bermanfaat dan aku harap kalian bisa mempraktekkan semua tips dan trik yang sudah aku berikan.